Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'd. Pun sakniki kula nerangno hisab ya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munir. Terus ngeten nggih kalau dalam fikih Syafi'iyah, nggih fikih Syafi'iyah. Sebetulnya orang itu boleh percaya hisab. Asal hisab itu qot'i dan dikonsensus. Ya, qot'i dan konsensus. Sampean meskipun punya tradisi pesantren, jangan menolak hisab keliru. Hisab itu dibenarkan Quran. Huwallazi ja'ala syamsa diya'aw wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi hisab itu ilmu yang dibenarkan Quran. Cuma masalahnya kalau 1-2 orang itu ada subjektivitas. Atau kadang kurang ahli sehingga salah. Di sini dibutuhkan konsensus, disebut hisab qot'i. Makanya kayak kasus awal kemarin, andai kan tidak ada pengumuman pemerintah pun aku bodoh. Kok kalender Muhammadiyah ya 3 derajat, kalender NU ya sudah di atas 2,5 derajat. Mbok ora ana ru'yah lah aku wani bodoh. Mergo 2 derajat ae mutafaq alaihi iso diru'yah apa meneh sudah 3 napa derajat. Itu beda dengan Dzulhijjah yang sekarang. Itu ada yang bilang 1,5 derajat, ada yang bilang belum 2 derajat. Itu beda, itu subjektif. Boleh diikuti, boleh enggak. Tapi kalau seperti yang 1 Syawal kemarin harus diikuti hisabnya. Paham ya? Makanya kalau kata Imam Subki, hisab itu boleh diikuti kalau konsensus bagi para ahlinya. Tapi kelirunya orang-orang NU kadang itu anti hisab. Padahal hisab disebut Quran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Memang Nabi ngendikan sumulir ru'yati wa aftilur ru'yati, ya ru'yah itu penting, itu tadi. Tapi ru'yah yang tidak beda dengan hisab, yaitu sama-sama ru'yah plus imkan ru'yah. Jadi kudu ngerti ilmu gini mang jelimet sampai ndak usah terus bikin dikotomi. NU itu ru'yah, kalau Muhammadiyah hisab. Sing muni ngono iku sapa? Wong alim ra ono sing muni ngono. Waktu gale ngene, NU kunut, Muhammadiyah gak kunut. Kula sebagai wong alim bahasa itu aneh. Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Saiki tahun 1436. Jadi tahu saya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah itu tidak kunut. Apa Imam Syafi'i Rais Am? Apa Abu Hanifah ketua PP Muhammadiyah? Jadi kalau orang alim taunya ya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah tidak kunut. Jadi kalau saya ditanya, Gus, jenengan hisab apa ru'yah? Ya saya itu tidak tahu NU Muhammadiyah, tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab timbang ru'yah. Kalau imam yang lain lebih percaya ru'yah timbang hisab. Imam-imam yang dulu-dulu, tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas. Jadi ini khasnya NU ini. Tidak ada di tradisi orang alim tidak gitu. Hisab itu ya ilmunya pengira. Saya kemarin diundang di kajian itu saya bilang, lo yang bisa hisab itu kita. Orang tahu semua ahli hisab itu Kiai Turehan. Sekarang Jombang Kiai ini itu ilmu kita di pondok diajari hisab. Kalender Kudus itu yang punya Kiai Turekan itu masih penambah sama saya. Kalau kita anti hisab itu anti ilmunya sendiri kan? Anti ilmunya apa? Memang yang bisa hisab itu siapa? Kita kan punya pakar hisab banyak. Lah anti hisab ya obongi ngono kalender. Ya biasa saja. Lah lalu ada masalah itu ketika hisab beda dengan ru'yah. Lah itu aja beda kalau misalnya 1,5 derajat atau 2 derajat. Tapi kalau seperti Syawal kemarin, saya pas 5:30 orang-orang tanya, Gus nanti tarawih ada? Enggak. Gak ngenteni pengumuman perintah, gak wong alim ngenteni pemerintah ngenya uang. Aneh-aneh. Engko nek Luqman Hakim muni ora bodo tak tilpune. Ya karena tadi kemarin itu sepakat 3 derajat. 3 derajat itu andekan enggak ada ru'yah pun ulama membolehkan iftar karena ahli hisab sepakat konsensus itu sampean baca di Anatut Thalibin yang di bab wayas butuh Syawal itu yang Syawal atau Ramadan biru yati hilal itu di situ dijelaskan ketika ada khilafnya ru'yah sama napa hisab. Nah ini kan sudah jelas. Ini wa ja'ala fiha siraja wa qamaram. Jadi huwallazi ja'ala fis sama burujan. Bulan itu ada burutnya sehingga dengan burut ini bisa dihitung. Ini kata Imam Ghazali di kitab Ihya dijelaskan gini. Bagaimana Anda tidak percaya hisab? Hisab itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit, yang gerhana di sisi mana. Misalnya gerhana di sisi selatan.
Lama gerhana sekian menit, dimulai 8-15 menit, selesai 20 menit. Wong ngitung menitan wae iso kok ngitung dina ora mbok percaya. Apa kiai-kiai kalau mau sholat gerhana ngenteni ru'yah? Nyatane sore diumumno kok gerhana bulan kok do sholat ya. Mbah dereng ru'yah kok ndak gitu. Ayo, nak do ngumumno ngenteni ru'yah apa sudah diumumkan dulu? Diumumkan, engko nek gerhana tenan terus do sholat gitu. Percaya hisab dulu apa ru'yah dulu? Hisab kan? Hisab itu permanen, bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Wong bulan konsisten agar ape kiamat nggih sik ngeten-ngeten mawon. Jelas nase waladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila iku li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Saya pernah ditanya orang, lu jenengan kok ngotot gitu Gus? Saya ini orang hafal Quran, saya itu paling anti kalau ilmunya Quran dilawan. Hisab itu ilmunya Quran, ru'yah juga ilmunya Quran, ilmunya Rasulullah, tidak usah dilawan. Lu soal yang hisab keliru itu mungkin karena orangnya. Itu Imam Ghazali menyontohkan begini, itu lucu deh ya. Ada dokter, kebetulan dokter itu mendiagnosa Anda salah dan Anda akhirnya tambah mati. Kemudian Anda anti kedokteran itu salah. Dokter itu yang salah, tapi jangan anti kedokteran. Imam Ghazali nyontohkan gitu. Kalau orang tuh bisa salah, namanya orang. Saya baca kitab, kadang ya salah, namanya orang itu. Tapi kamu jangan anti saya, karena benarnya lebih banyak. Paling salah saya kan 0, sekian persennya tetap ada. Pas ngantuk, buang lamun ya ada. Tapi masalahnya salah sampean lebih banyak. Sehingga sampean terpaksa yang ngaji saya kan, bukan saya terus tidak pernah salah ya pernah. Cuma saya prediksikan misalnya ya paling 1% lah. Kalau 2% kebanyakan. Itu saja mungkin ya pas ngantuk atau tidak fokus atau apalah. Kalau sampai ingin benar saja potensinya salah. Wah itu kan. Lah itu mungkin ahli hisab juga mungkin salah karena manusia. Pas ngitung 0, sekian ngitung hilal buru ceng ini pas bojone ngamuk atau pas tagihan BPKB kan terus blobor toh garapane terus. Makanya kata Imam Suyuti dibutuhkan konsensus. Orang banyak ahli hisab ternyata memutuskan demikian kayak kemarin 1 Syawal kemarin itu kan semua kalender bilang 3 derajat. Wah itu kalau seperti itu mesti setelah istimewa sudah tinggi sekali. Orang sangat tadi apa? Ru'yah. Ya tapi ya karena kita percaya ru'yah ngenteni pengumuman ru'yah. Saksinya adalah di Gresik ini, di Aceh. Wong alim mesti maca guyu. Saksi barang kok repot. Mulane anak-anak tanya saya, Gus nanti terawih ndak? Aneh-aneh. Tapi kan pemerintah gak umumno wis bodoh aku sing nanggung. Ada. Paham ya? Ojo geman anti ilmu sing disebut Quran. Itu disebut li ta'lamu adadas sinina. Karena kalau ikmal itu juga belum menyelesaikan, ikmal itu juga masih repot. Gitu, sama saya pikir. Ngendikane Nabi kan jika terjadi fa'in humma alikum fa'akmilu iddata saban salasina yauman. Jika terjadi enggak jelas, humma itu enggak jelas, nah karena mendung tak karena apa, maka saban disempurnakan 30 hari. Masalahnya yang ngitungnya awal juga sempurnanya awal kok Naksabandia. Misalnya dia ngitung tanggal si Saban Ahad, NU Senin. Buareng jari NU nak mamang kok ikmal, tapi jari sing ngitung Ahad, wis ikmal ngaku ngitunge. Paham sampean dulu. Lah iya. Mulane tau mikir to, kula sing ulama sing wis mikir suwi kok mbok bantah. Ya misalnya Naksabandia, sing sering awal kan Naksabandia Sumatera nggih. Sumatera kono ya, Sumatera ya. Dene ngitunge siji Saban itu Ahad. Kowe ngitunge Senin. Terus bareng Mamang, wis nek Mamang wis ikmal. Genepi 30. Jare sing ngitung Ahad. Mun genep bah. Padahal kadang kacek rong dino, genepi awal banget. Makanya sebagian riwayat itu fa'in humma alaikum fakduru lah, bukan fa'akmilu tapi fakduru. Lah kira-kira dhewe artine kira-kira dhewe nak sing mulai Ahad ya sing penting ikmale kok Ahad, nak sing Senin ya ikmale kok Senin, paham ya? Paham sih kalau maksudnya. Tapi sementing ojo anti hisab. Wong hisab dibakas Quran. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil
qadim. Ukuran tanggal 1 pokoke bulan wis melengkung kaya pelapah kurma. Lah terus ulama darani iku melengkung ning ufuk apa melengkung fi nazaril aini. Terus ulama NU darani yo melengkung fi nazaril aini ngenteni ru'yah. Sitok darani ora pokoke anggere sing liwati ufuk ya tanggal 1. Lah masalahe Qur'ane yo ora nerangno. Kal urjunil qadim fi nazaril aini apa hakikatan. Lha kok gak tau mikir tok kono to. Ngopah-poh. Niku anggere dibantah. Nek sinaumu wis suwi kaya aku bantahlah, nek ora semeneng ae. Sementing aja anti ilmu sing disebut Quran. Kok malah NU Muhammadiyah. Ulama ora diurusan mbek niku. Ulama iku urusane mbek wong dhisik-dhisik. Dadi roh kula kuno tu madzhab Imam Syafi'i, ora kuno madzhab Abu Hanifah. Kula jejak goblok terus kuno tu madzhab NU. NU di madzhab iku kapan? Wong NU dhewe anut Imam Syafi'i. Mbah Sim lo takoki. Sampeyan wali takoki. Mbah jenengan Syafi'i napa NU? Muni Syafi'iyah. Lah ini maksudnya saya, ini fikih ya. Fikih itu wilayahnya, makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang. Jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya itu tadi. Misalnya Anda seorang supir permanen, supir bis terutama, kalau truk kan bisa leha-leha, kalau bis kan apa ada deadline-nya ya waktu. Seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, "Gus, saya ini supir, saya ini Ramadan itu gimana ya?" Ya saya sudah ngerti setengah nakal, dan senengnya dijawab rasa poso ya santai. Tapi masalahnya secara fikih kalau kamu mengatakan kamu harus puasa terus, kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon? Boleh? Tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Wong Syawal ya nyupir lagi, Zulqa'dah nyupir lagi, nanti sampai Ramadan ya. Nah terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit, boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nah, andai kan Anda jadi ahli fikih milih zaman. Lu kalau orangnya soleh terus kayak ustadz di sini kayak dosen UI kan, masa dosen UI Universitas Islam nggak Islami kan nggak mungkin. Mungkin memilih poso kan. Masalahnya ini kan hukum untuk orang kebanyakan, nggak boleh hukum musuh gak kuat. Sahur jam 3:30 mobil vitamin pokoknya harus kuat. Itu udah hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berpijak musafir itu boleh stop. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30 pas fit ber. Terus kalau ngumpul selesai jam 10 nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing yang tidak wilayahnya namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak. Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan apa bilang kerja? Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi musafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi, kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul dapat diskon, boleh tidak puasa. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah, definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini, Mbak ini ngaji saya. Statusnya kalau pakai status saya ajnabi, orang lain Bapak ajnabiyah, maka hukumnya saya melihat Bapak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabiyah yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Di antara lelaki boleh muwajahah sama perempuan adalah 1 untuk belajar, 2 untuk muamalah, 3 untuk kesaksian, 4 untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian. Sehingga statusnya sekarang Bapak itu belajar, apa ingin melihat Gus Bah atau Gus Bah itu mengajar atau gimana? Itu statusnya bisa rubah. Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa dikhilaf secara fikih. Saya muamalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya Pak ini punya daftar penjaga yang cantik, itu masalah. Maka pertanyaannya itu marung
ke situ demi marung apa demi melihat? Tidak jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung supaya kenyang, penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Akhirnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau mudi musafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu harus puasa. Karena dia adalah pekerja, bukan musafir. Lalu dalam masalah jumlah 3 hari misalnya. Kalau dalam fikih kita, nggak saya kenapa ngomong fikih terus ya, karena banyak yang melupakan fikih. Jenengan pergi haji. Zaman Nabi haji itu jamak dan qashar terus. Padahal hajinya Nabi itu, haji itu minimal kan berapa hari minimal itu? 9, 10, 11, 12. Sebenarnya haji itu minimal hanya 4 hari. Karena 13 Dzulhijjah bisa nafar apa? Awal. Kalau nafar awal berarti nggak ada kewajiban nafar sani. Berarti yang wajib betul kan 9, tanggal 9 untuk di Arafah, terus 10 biasanya ifadah sama balang jumroh apa? Akobah, terus 11, 12 itu kan sudah boleh cabut karena apa? Nafar apa? Awal. Berarti nggak usah nafar apa? Sani. Berarti hanya berapa? 4. Tapi Nabi haji di Mekah Madinah itu sampai 40 hari karena perjalanan. Pertanyaannya ketika Nabi menjamak dan mengqashar itu cara Imam Syafi'i lis safar. Karena Nabi orang Madinah datang ke Mekah dengan jarak 460 kilo, maka Nabi boleh jamak dan qashar. Jadi pikiran Imam Syafi'i jamaknya Nabi itu lis safar karena pergi. Cara pikiran Imam Malik enggak, jawabnya Nabi itu lin nusuk. Nabi menjamak sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu cara Imam Malik meskipun jaraknya dekat boleh apa? Boleh apa? Qashar, boleh jamak qashar. Lalu terus ada pertanyaan fikih lagi. Lalu jamak qashar itu karena pergi apa karena masyaqqah? Karena repot. Coba kalau sampean kira-kira jawab. Misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar naiknya Alphard, ada supirnya, ada ajudannya, pergi di jarak 100 kilo. Masyaqqahnya kan tidak ada sama sekali, apalagi di tol kebetulan nggak macet. Kira-kira boleh jamak nggak? Boleh terus karena pergi, tapi kan nggak ada repotnya sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebis bawa beras 1 pintal gitu kan, udah gitu suruhan orang lagi kan pusing. Maka fikih ini untuk memberi hukum itu kalau fikih itu menstatuskan dulu. Ini orang boleh jamak itu karena masyaqqah apa karena safar. Lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masyaqqahnya? Kalau karena jaraknya ya tidak juga. Tidak juga gini maksudnya. Mungkin Anda tidak pernah terpikir begini. Kalau saya mau ke Jakarta, kemudian sampai Purworejo itu sudah waktu zuhur. Saya boleh nggak zuhur di situ sama saya? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum hanya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju, sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat. Misalnya saya mau ke Jakarta, saya orang Sleman mau ke Jakarta, itu sampai mana itu Magelang itu sudah boleh jamak kan? Boleh nggak? Boleh karena saya mau ke. Nah pertanyaan secara fikih mungkin Anda tidak terlintas. Ternyata ditelepon sama istrinya nggak jadi pergi. Padahal sholatnya kadung di jamak, zuhur dan asar. Apakah setelah di rumah sholat lagi? Sama nggak pernah mikir gitu. Karena tidak nekuni fikih. Jadi orang fikih itu sudah pusing, makanya jangan diprotes terus. Kita ini sudah pusing. Lalu orang tuh enak aja protes terus. Tidak menurut jenengan nanti wajib sholat lagi enggak? Dia bolehnya jamak kan berdasar berstatus musafir. Ternyata setelah Magelang ditelepon istrinya enggak jadi. Dia kadung sholat zuhur dan asar. Setelah pulang masih jam 1. Terus ada asar, wah sholat. Kalau menurut Anda sholat lagi apa enggak? Jangan saran. Kalau saran, wah sebaiknya sholat lagi. Itu tidak hukum, itu saran itu namanya. Saran dengan hukum beda.
Sholat lagi benar. Ketika ada jaga itu berdasar malas atau berdasar hukum? Apa? Nah kalau Anda sholat lagi, pertanyaannya gini, Allah itu tidak punya tradisi mewajibkan 2 kali. Pertanyaan fikihnya mesti gitu. Dan saat Anda di Magelang menjama itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama. Berarti pas Anda jamak 2 rakaat, sesuatu pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh. Meskipun setelah itu ada masalah, istri kamu nelpon terus pulang. Tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malaikat sah, Anda sudah zuhur dan asar. Kalau melihat itu tidak wajib mengulang. Tapi bisa saja malaikat ada yang usil. Itu sah karena Anda berstatus musafir. Berhubung status Anda hilang, maka poin Anda sudah sholat juga hilang. Kamu milih fikih yang mana? Jadi peneliti fikih itu beda dengan orang-orang yang dengarin protes. Beda karena nekuni. Nekuni itu beda karena ada konsekuensinya. Makanya fikih itu sampai saya punya kitab fikih itu dikarang 1 orang itu jumlahnya 20 jilid. Per jilid itu segini. Jadi 1 meja ini dikarang 1 orang. Itu mulai yang presisi, yang detail sampai yang khayal. Yang khayal juga ada. Yang khayal itu tadi beliau banyak menghayalkan diri. Suatu saat Anda datang ke Mekah itu hanya butuh waktu 20 menit. Zaman itu belum ada pesawat. Lalu boleh gak jamak, boleh gak nakal. Nakal itu begini. Sama orang kaya punya jet pribadi. Misalnya Anda Ronaldo masuk Islam, orang kaya. Itu bisa gak puasa. Karena begini. Misalnya dia orang, contohnya orang Arab. Orang Arab, jangan orang. Nah contohnya itu dibalik saja. Di sini itu kalau imsak jam berapa tuh? Imsak Ramadan jam berapa? 3:30 aja biar aman ya. Kalau 3:30 kan masih imsak. Dia terbang ke Mekah. Jadi orang sini puasa jam 5 kan mulai puasa. Dia terbang ke Mekah kan masih malam. Akan terus dia. Mekah mau ada matahari terbang lagi ke barat. Karena dia menghindari berstatus puasa. Atau sebaliknya, dia orang Mekah jam 12 puasa. 12 siang puasa. Dia, wah kalau 6 jam lagi buka, bisa berapa saya. Terbang ke Indonesia. Ke Indonesia terbang baru 1 jam, di sini sudah buka. Itu khayal. Jadi itu ada khayalnya. Itu lama dulu, sebelum ada pesawat sudah mengkhayal gitu. Bolehkah orang yang di Masyrik ke Maghrib demi itu? Kalau Anda jadi Raja Salman jam 1 kok sudah nggak kuat apa? Puasa itu diberi saran terbang ke Indonesia. Itu kalau pakai jet kan nggak sampai 9 jam, 1 jam ke Jakarta. Sudah ada wow akbar. Bukan. Boleh enggak? Belum mau kamu enggak bilang, oh enggak boleh. Wong di Jakarta sudah huru bisa sih. Masa sudah matahari terbenam orangnya enggak boleh? Bukan. Leja. Apa? Kalau resikonya gini, sampean mungkin nggak mikir. Resikonya gini, kalau dia berstatus musafir, bolehnya buka karena musafir. Pertanyaannya dia wajib bayar. Kan musafir bolehnya kodok nanti harus bayar. Tapi kalau dia buka normal kan tidak harus bayar. Beda, efek-efeknya beda. Sama jangan protes, Gus Baik gimana mau ngaji mana tidak senang. Ini kan ngajinya para dosen, para pegawai, jadi harusnya itu jadi mufti, ngaji untuk jadi mufti, bukan ngaji untuk mendengarkan. Jadi makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama sudah pusing. Karena efek-efek hukum itu tidak gampang. Kayak tadi misalnya, kalau dia boleh buka atas nama musafir, resikonya wajib bayar. Masalahnya Raja Salman ini mau enggak ya? Dia inginnya. Maka pertanyaannya itu kitab yang milik saya tadi yang 20 jilid tadi.
Ulama itu mulai dulu sudah membayangkan bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan. Kenapa ulama bisa membayangkan itu? Karena ada buruk. Meskipun mereka nggak numpak buruk, hanya Rasulullah, tapi kan bisa membayangkan ada toyul waktu. Waktu itu bisa dilipat. Karena ulama dulu ahli astronomi, jadi bumi itu bulatnya gini, muternya gini. Berarti suatu saat ada satu ilmu di mana orang ngambil satu posisi terus melewati toyul waktu, ngalami lintasan waktu. Mulai dulu itu sudah dibicarakan. Pertanyaannya lalu status orang ini kayak apa? Misalnya tadi orang Mekah ingin cepat buka terbang ke Indonesia. Orang Indonesia menghindari imsak, misalnya 3:30, dia belum sahur. Wah, kalau saya di Indonesia ini sifatnya sahur. Wah, saya tak terbang ke Mekah. Wah, enak kan terbang di Mekah ternyata masih jam 8. Wah, bisa makan sepuasnya jam 8 malam, maksudnya jam 20. Kan enak tuh. Baru warak balik ke Indonesia, terus jam 1 siang. Jam 1 siang kalau ingin cepat buka terbang ke timur. Langsung buka. Berarti dia kira-kira puasa aja 3 jam. Tapi terus ya mungkin kalau sampean, lalu kok sudah repot-repot ngono tinggal dulu, dok sinetron kok buka dewi. Itu tidak hukum, saran itu namanya apa? Kalau hukum tetap tadi yang dikatakan puasa adalah imsak, mulai jam imsak sampai ghurubus. Lalu pertanyaannya lagi, ghurubus samsi sampai imsak itu konversi jam apa nyata-nyata ghurubus samsi? Kalau yang diliwati khatul istiwa itu nyata, fi'lan, kalau dalam bahasa Arab fi'lan awaqi'iyah. Tapi kalau Anda orang kutub, saya sering kirim-kiriman surat sama mufti-mufti yang ada di Timur Tengah, di Eropa, konsultasi maksudnya. Orang kutub itu kan tidak ada matahari, tidak ada apa-apa. Jika kalau Anda baca kitab di kutub, mesti Gus Bak darah pembohong. Misalnya orang kutub ngaji saya, kamu harus subuh sebelum matahari terbit. Sekali matahari terbit, waktunya hilang. Duhur setelah matahari agak ke barat. Asar kalau matahari terbenam, hilang waktunya. Mestinya mereka mesti bilang, mataharinya di mana? Maka pertanyaannya, boleh gak mengkonversi waktu untuk orang kutub? Jadi misalnya pola umum subuh jam 4:30. Berarti antara subuh dan qadha itu 1,5 jam. Subuh sama zuhur polanya berapa berarti? Kalau 4:30 sampai jam 12 itu 6 sama 7,5. Berarti ya kira-kira habis subuh nunggu 7,5 jam baru zuhur, nunggu 3 jam baru asar, nunggu 3 jam baru maghrib. Berarti waktu puasa kira-kira antara jam 4 sampai jam 6. Berarti berapa jam itu? 12 sama 2 14. Oke, berarti orang kutub harus puasa 14 jam. Tidak bergantung waktu mata. Tapi ada lagi pertanyaan lucunya gini, lalu 14 jam ke situ dimulai dari mana? Apa asal 14 jam? Apa harus ada konsensus setarnya? Masih ada PR lagi. Menurut kamu gimana? Ada konsensus setarnya dimulai jam 4 dini hari. Apa asal jumlahnya? Imsak 14. Mikir lagi kan, itu di Denmark itu ada satu musim di mana siang terus sampai sekian bulan, siang terus sampai orang sana itu capek. Kenapa ada siang terus? Logikanya kan tadi bumi itu saya juga belajar falak, belajar astronomi. Kalau tepaan kamu di sisi yang barat agak utara atau agak selatan, matahari ini nyentron terus, sehingga bumi mulak malik ya kamu kesentron terus karena kita ini kan tepaan di katulis. Istiwa, di khotul istiwa. Sebenarnya khotul istiwa itu bahasa Arab dari kata khotul istiwa. Khotul itu garis, istiwa itu tengah. Lah, Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top yaitu Mekah. Mekah Ka'bah itu surratul ardi. Jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu Nabi sudah ngendikan Al-Ka'bah surratul ardi. Ka'bah itu pusarnya bumi. Sehingga di Ka'bah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis. Karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah. Maka potensi jam paling akurat di dunia itu hanya jam yang di Mekah itu. Karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman, karena jam itu dari logam tetap ketarik medan magnetis, entah berapa 00, tetap kena. Misalnya jam di Jerman, lebih dekat mana kalau Jerman? Mesti ketarik medan magnetis, entah berapa kadarnya. Karena materi jam dari
logam. Sementara di Mekah karena di tengah itu terbebas dari medan apa? Nah, sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya khotul istiwa. Nah kalau khotul istiwa normal itu artinya ya 12 siang secara umum ya 12. Sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang, lebih tidak dianggap bohong. Karena ya ada terbitnya matahari, ada zawalus syamsi, ada wurudus syamsi. Coba kalau kitab itu Anda baca di kutub utara sama kutub selatan, murid kamu bingung semua. Ini gimana Ustadz? Tidak ada matahari kok semuanya diukur pakai matahari. Lalu pertanyaannya dikonversi kan? Pertanyaannya kalau dikonversi pakai apa? Asal 14 jam, apa harus sepakat dimulai jam berapa? Ini mana? Boleh sepakat. Pertanyaannya kalau sepakat, ukurannya siapa yang jadi ahlul halli wal aqd? Jadi orang fikih itu sudah bingung, makanya saya mohon jangan sering diprotes. Saya pernah ketemu ulama, saya kan sering ikut komunitas di New York, itu andekan tidur, itu pas persis Ka'bah. Di dunia itu kalau tidur itu pas persis Ka'bah. Lalu pertanyaannya, ada kiblat tidak di sana? Ya bumi kan gini ya. Kalau dalam bahasa falak itu ada rubuk namanya. Rubuk itu bumi yang sewaktu itu hanya yang seperempat. Ya bumi yang sewaktu itu hanya seperempat. Jadi kita sekarang siang, berarti yang baru siang hanya seperempat bumi. Nanti yang malam ya hanya seperempat bumi. Ya, misalnya sekarang kita di sini siang, di Arab Saudi kan belum, ini masih setengah 6. Ini sekarang di Arab Saudi baru. Lah itu ada daerah di mana dengan Ka'bah itu pas atas sama bawah. Harusnya kan bebas arah. Apa? Bebas arah. Lalu orang sana sholatnya itu menghadap kemana? Pernah ulama New York itu minta fatwa ke Rabitatul Alam Al-Islami. Lalu kita harus menghadap kemana? Makanya dalam dunia anekdot ulama itu ada anekdot Abu Nawas itu orang yang nggak pernah kalah debat. Dia itu terkenal nggak pernah kalah debat. Tapi dia ada ilmuwan. Dia punya tetangga ilmuwan, punya pengaruh besar. Semua orang ngaji ke ilmuwan itu. Mantelnya bukan main, karena dia ahli falak, ahli astronomi. Mau nandingi dia ada bisa, gak nandingi itu reputasinya jatuh. Orang itu berteori kalau bumi itu bulat-bulat. Kalau kamu jalan ke sini, maka akan ke titik yang suatu saat si profesor ini kemalingan, terus minta tolong Abu Nawas rumah saya kemalingan. Terus lari kemana malingnya? Ke timur. Setelah ke timur, larinya ke timur. Abu Nawas lari ke barat. Terus ditanya, sudah tak bilangin malingnya lari ke timur, kok kamu lari ke barat? Nanti ketemu di titik yang sama. Sebenarnya itu profesornya makal. Oh kamu nyindir. Artinya Abu Nawas gak terima. Teori Anda itu gak bisa. Secara keilmuan benar, tapi secara faktual gak boleh. Berarti kalau ada orang ngejar istrinya lari ke timur, dia harus tetap ke barat. Nanti ketemu di titik yang sama. Jadi malingnya tuh lari ke timur, Abu Nawas ngejar ke barat. Ketika ditanya profesornya, saya bilangin malingnya tuh lari ke timur, kenapa ada ke barat? Kataan kan nanti ketemu di titik sama karena bumi bulat. Nah pertanyaannya gini, lalu kalau yang segaris itu ada arah enggak? Kayak New York tadi. Menurut kamu tetap berkiblat apa enggak usah? Loh kalau yang rubuk jelas. Loh gitu, kalau rubuk begini loh, misalnya begini, terus kamu di sini sama sini kan masih ada arah, tapi kalau sini sama sini masih butuh kiblat. Lalu sama nggak usah protes, orang fikih sudah pusing, nggak usah diprotes, karena yang dipikir itu macam-macam. Nah ya makanya ini mengkaji ya, saya mohon ya kayak tadi ini mengkaji, saya mohon saya cukupkan sekian, sementing apa ya kita ada respeknya lah sama ulama. Jadi ulama itu susah, mikirnya susah, harus tanggung jawab di depan Allah, di dunia diprotes terus. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina ukhriju aihum tegese te alladzina yuqatalun iku alladzina iku wong akeh ukhriju kang den usir sapa alladzina
Den usir min diarihim sangking omah-omahe alladzina oleh den usir biwiri hakin lan tanpa sebab sing hak fil ikhraji ing dalem diusire ma ukhriju illa ayyaqulu rabbuna Allah ma ukhriju raden usir sapa wong akeh sapa para sahabat illa ayyaqulu kecuali krana yen ta padha dedhawuhan sapa sahabat ai biqaulihim tegese kelan dawuhe sahabat to keyakinane sahabat rabbuna Allah rabbuna te pangeran kita iku Allah wahdahu hale sijine Allah wa hadzal qaulu tawi ikilah pengucapan tawa ikilah dawuh iku hakun hak fal ikhraju mongko te ngusir bihi sebab dawuh rabbuna Allah iku ikhrajun berarti ngusir bi ghairi hakin kelan tanpa hak walau la dafwahi umpama ora ana utawi olahe gawe nolake Allah annas ing manusa ba'dhum ya sebagian annas lafat ba'dhum badala ba'din dadi badal ba'd minan nas sange lafat manusa bi ba'din klan sebagian sing liya lahud dimat yektine bakal den hancurna bitasdidi klan tasdid takthiri krana makna akeh wa takhfifi lan takhfif lahud dimat apa suami pira-pira biara utawi pira-pira nggon ibadah lirubani kedhe pira-pira pendeta wa biyaun lan tegese pira-pira gereja kana isu tegese pira-pira gereja lin nasara kedhe pira-pira nasrani wa sholawatun lan pira-pira nggon ibadah kana isu tegese pira-pira nggon ibadah lil Yahudi kedhe wong Yahudi bil Ibraniyati lan bahasa Ibrani wa masajidul lan pira-pira masjid lil muslimina kedhe pira-pira Islam izkaru ingkang den sebut fi ing dalam masjid fil mawadi itu kese ing dalam pira-pira tempat al-mazkurati kang den sebut apa ismu wahi asmane Allah katsiron klan akeh wa tangqati ulan dadi terputus apa ibadatu ibadah bi kharabiha kelawan rusake ikilah kabeh walayan suron nalan bakal nulungi sapa Allah man ing wong yan suruhu kang nulungi sapa man hu ing Allah maknane yan suruh tegese nulungi sapa man dinahu ing agamane Allah ta ing tatanane Allah. Inna wa satamne Allah ila qawiyyun dat sing banget kuwate. Ala khalqihi ing atase makhluke Allah azizun dat sing menang sing agung maniun tegese ingkang kokoh ingkang kuat fi sultani dalam kerajaane Allah wa qudratihi lan kekuasaane Allah. Wong-wong sing bakal diparingi tulung Allah iku sapa? Alladzina rupane wong akeh. Immakannahum lamun ngekei kekuasaan ingsun hum ing alladzina fil ardi ing dalam bumi binasrihim kelawan menangi alladzina ala aduwi mengatasi musuhi alladzina titenane wong apik setelah menang piye aqamu mongko padha nglakoni sapa alladzina as-sholata ing salat wa atawuz zakat wa ataulan padha nekani sapa alladzina az-zakata ing zakat wa amaru lan padha perintah utawa gawe urusan gawe rame sapa ladina bil ma'ruf lan barang apik wa nahu lan nyegah sapa ladina utawa orang lakoni sapa ladina anil mungkari sanging barang mungkar utawi iki dawuh jawabu syarti dadi jawab syarat bahwa jawabu syarti wa jawabu lan jawab iku silatul mausuli dadi silai mausul wa yuqaddaru lan den kira-kira ana qoblal jawab apa hum dapah hum mubtadaan hale dadi mubtada utawa mubtadaun kang utaihum dadi mubtada walillahi lan kagungane Allah sarasan utalan maring Allah sarasan akibatul umuri utawi pungkasane pira-pira urusan ilaihi tegese maring Allah sarasan marji'uha te baline umur fil akhirat ing dalam akhirat wa iyyu kadzibuka lamun gorohna sapa kufar ka ing sira fihi ku tetep ing dalam dawuh tasliyatun ote ngerem-ngerem utawa ngekeki berita gembira napa nggih banding-bandingno ben aja menulin Nabi kedue Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqat kadzabat monggo teman-teman gorono qoblahum sedurunge kabeh sapa kaum nuhin kaum Nabi Nuh taknisu kaumin utai naknisno lafat kaumin maksude fi'ile disukani tak lho kadzabat bi tibaril makna kelawan nganggo ngitung makna wa adlan kaum ad kaum Hudin tegese kaum Hud wa Samud lan Samud kaum Saleh tegese kaum Saleh wa kaum Ibrahim lan kaum Nabi Ibrahim wa kaum Lut lan kaum Nabi Lut wa ashabu Madyan lan penduduk Madyan kaum Syuaib tegese kaum Nabi Syuaib wa kudiba lan den gorono sapa Musa kadzdzaba tegese gorono ing Musa sapa Al-Qibtu sapa bangsa Mesir Kiptiyah lho la kaumuhu tegese ora kok kaum Nabi Musa rupane Bani Israil
kadzabat sing gorono sapa haula mengkono-mengkono kabeh rusulahum ing utusane kabeh. Fala kamu tetep kedue sira uswatun utai teladan bihim klan para rusul. Soale nasibe rasul digoroi wis biasa. Nasibe kiai disalahpahami wis biasa. Mesti falaka uswatun bihim. Fa amla itu mongko napa nggih ngembarno ingsun dil kafirina kedue wong kafir. Amhal tuhum tegese ngembarno ingsun ing kafirin bi takhirit iqabi klan ngakhirno siksa lahum kedue kafirin. Suma akhatuhum mongko nuli ngalap ingsun hum ing kafirin bil adzabi klan siksa. Fake famoko hale kaya apa kana ana apa nakiri apa oleh ingkar ingsun. Ingkari tegese ingkar ingsun alih mengatasi kufar. Bitakdzibihim sebab oleh ngorono kufar. Engko nawis tak ingkari bi ihlakihim tegese ngrusak kufar. Wal istifamu te istifham li takriri krana takrir. Krana netepno hukum huwa tegese te azab utawa ihlak waqi untumiba mau ki ahu ing panggonane ihlak. Maksude tepat sasaran iku. Faka ayim Koryatin mongko pirang-pirang perdukuan atau perkampungan ahlakna kang rusak ingsun ing Korea ahlak tuha tegese ngrusak ingsun ing Korea wa fi qiraatin ahlaknaha dadi ahlak tuha be ahlaknaha wa ya halute qiraah wa ya halute Korea iku zalimatun iku zalim wa ya te Korea iku zalimatun iku zalim ahluha tegese penduduk iku zalim bi kufrim sebab nglakoni kufure ahlul Korea fa ya mongko ta Korea iku khawiyatun iku dadi hancur sakitatun tegese ceblok utawa hancur ala urusia tumeka maring atap-atape Korea suku via tegese sak atap-atape Korea maksudnya omaya hancur sampai sak atap-atape wa bi'rin lan pirang-pirang sumur utawa pengairan bi'rin wa kam min bi'rin mu'attolatin kang den kosong no matrukatin tegese kang den tinggal maknane ya mutu tegese mati sapa ahlua penduduke Korea wa qasrin lan gedung masjidin kang kuat ya hancur juga maksudnya rafi'an tegese ingkang dhuwur kholen tegese pirang-pirang gedung sing dhuwur akhire sepi maknane ya mutu tegese mati sapa ahlu sapa penduduke qasri masjid sing duwe qasri masjid pun nggih kula terangaken nggih masalah rububiyah, masalah kepangeranan. Di kita kudu yakin, enul yakin nak wong Kristen kuwi nyembah pangeran nggih. Tiang Yahudi nggih nyembah napa? Pangeran nggih. Tiang-tiang apapun nyembah pangeran. Dan tiap makna nyembah itu pasti secara simbolis nggih, secara simbolis. Itu ada tempatnya. Misalnya ada yang nyebut itu sinagog utawi niku gereja utawi niku napa nggih wonten mawon guys. Napa pagoda napa-napa mawon pokoke kabeh niku ana tempat ibadah tempat napa ibadah terus ngendikane pangeran niki biasane didamel dalil-dalil tiyang sing radi-radi sekuler Allah itu akan menolak nggih membuat keseimbangan satu kekuatan dengan kekuatan yang lain umpama ora ana iku malah sistem ibadah kocar-kacir. Dados nah ayat sing umum kan walau la dafu wa inna sab'dahum bi ba'dil lafasadatil napa ardu. Dadi mulane niki ngaji ni rungono tenan nggih. Dados konflik itu barokah. Sing boten barokah nak nganti paten pinaten bigori hakin. Tapi nak tukaran itu barokah nggih. Ora cocok yen napa barokah. Karena misalnya gini nggih, andekan semua toko itu sepakat itu nanti harganya tinggi semua, korbannya konsumen. Berhubung ora cocok jor-joran rego akhirnya banyak sing banting nopo banting rego berhubung ana banting rego terus jor-joran kualitas sing enak nggih konsumen karena banyaknya persaingan itu sing enak nopo konsumen begitu juga menyangkut sistem sosial banyak partai politik sing enak konsumen apa meneh nak sing kiai sowan kabeh bathi lah nak caleke sitok ra entuk sitok lah nak pirang-pirang untuk pirang-pirang masyarakat nak caleg sitok ora entuk amplop sitok lah nak papat amplop papat tapi yang kok iku mau dosane bodoni wong papat paham lho kan dadi entuk amplop papat tapi bodoni wong papat lah nak milih sitok berarti bodoni wong telu paham nggih tapi intinya sistem sosial yang variasi itu baik malah kula pernah neliti tentang sunnatullah. Ndak ada bangsa terhormat kecuali mbek pangeran diingatkan butuh bangsa sing boten terhormat meskipun menurut pandangan manusia. Ketika Rasulullah didik tiang Mekah supaya sopan karena orang Mekah zaman itu sudah mulai bangga dengan Nabi Ibrahim.
sudah mulai agak-agak bener gitu dengan bangga duwe bapak tauhid namine sinten Nabi sinten Ibrahim dilingno. Kowe ku nak ambek amat sing apik. Mergo ibumu iku amat. Go Nabi Ibrahim niku angsal siti sinten Hajar. Hajar iku napa? Amat. Lha ngono delalah keturutan zaman Rasulullah niku garwane songo iku di antara sing duwe putra iku malah garwa sing Maryah napa? Kiptia. Niku nggih hadiah. Hadiah sange Raja Mesir. Dados pangeran ngoten. Kadang wong mulya mbah anake presiden, mbah anake kiai gedhe, mbah pejabat ning Jakarta. Ngledhek ku seneng prawan dhuwur gunung. Kadang yo anake bakul sabun, mbah anake bakul mie yo ora roh. Iku pangeran ya. Kowe mbok arani iku kelemahan nggih boten saged, pancen sistem sosial akan diatur sedemikian rupa. Presiden mletene ngono iku butuh suarane ruhin. Nek gak ngono ya ora dadi napa presiden. Dinak wae caleg-calekan ngeten iki wong-wong pejabat butuh kiai zuhud jare dongane mandi. Mbok kiai zuhud wae bangun musala butuh proposal. Iku wis pangeran. Dadi mulane ora kena mbok welehno ya ben iku kersane napa pangeran. Mulane sebagian ayat itu luwih jelas oleh nyindir. Wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajatil yattakhidhan wa wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajatil yattakhidha ba'duhum ba'don napa sukhriya. Sukhriya maknane nyek-nyekan, mboten trimo ngatur tapi napa nyek-nyekan. Manusa ora nggon nyek-nyekan. Misalnya sekarang begini. Kamu melihat presiden orang terhormat, menteri orang terhormat, buka lawang era gelem. Tapi nak mbok delok mletene ngono kok mangan dhuwitku. Perkarane mereka digaji dari uang napa? Rakyat. Tapi rakyat mbok arani lebih terhormat timbang menteri apa-apa dilakoni dhewe. Mangane kangelan ruwet. Begitu juga wong mlete-mlete sing dadi pejabat ya kadang kecoba seneng wong wedok sing wong desa. Begitu juga kiai, wong soleh. Wis pangeran. Mulane sukhriyan maknane nyek-nyekan. Mboten trimo pengaturan mboten napa? Sukhriyan. Jadi bahan tertawaan. Sama tak ceritani, saya punya diceritanin orang. Di antara pertimbangan pesawat Boeing bikin pesawat banyak, itu antara yang dihitung tuh ngitung haji. Jadi nggak ada transaksi pesawat terbesar penerbangan kados sistem nopo haji. Jadi kira usah cilik ati, wong Islam kaji butuh pesawat gaweane Amerika. Ketika kue cilik ati ngono, ternyata orang Amerika gak iso mbayangno larise pesawat tanpa nopo, tanpa ono nopo haji. Lah sing luwih butuh sapa iki? Sing kaji butuh pesawat. Pesawat operasional nggih butuh konsumen. Rupa-rupane terbanyak napa? Haji. Kowe ora oleh protes sing ngene iku wis pangeran kersane ngono. Dadi umpama ora ana sistem sing saling membutuhkan, saling salah paham iku malah donya tutup. Mulane wong ku senajan to bener ngendikane Rabi Adawiyah kudu istighfar. Imam Ghazali nak nyontokno ngeten, butuh istighfar. Contohnya sederhana. Ana polisi mbek kehakiman iku baru kaya wong konflik. Umpama ora ana maling ya ora ana polisi. Umpama ora ana konflik ya ora ana kehakiman. Di lembaga-lembaga sing terhormat iku baru kaya sebab sing ora bener paham gitu. Lah mulane nak sok bener keliru, mulane do kualat dadi pejabat. Dadi perkarane iku kadang lembaga-lembaga terhormat iku berangkat saka sebab sing mboten napa bener. Iku pangeran. Jadi polisi itu dianakno mergo banyak kriminal. Berarti polisi lahir kok kriminal. Kriminal butuh polisi. Lah umpama ora ana kriminal agak butuh polisi. Terus ana tentara. Mergo negara iku ana konflik, ana genting rawan diserang negara liya. Terus ana tentara. Barake ana genting, ana wong tok gaji PNS mergo dadi napa? Tentara. Suhakada pangeran gawe, mulane aja geman tentang pangeran wis keben sing duwe ngature ngono. Wis meneh. Lane kena entuk gaji istighfar, kok kadang dadi sebab sing salah. Ya terusno ya kena kiai untuk salam templek mergo nang bodho. Lah akhire muga wong pinter kabeh ora entuk napa? Salam templek. Mulane kiai waras nek disalami templek istighfar, mergo rodok musibah, paham ya? Mulane kula termasuk syukur, kula nu dadi kiai sing rapati entuk salam templek. Mulane ra disyukur kula perkara rapati musibah. Alladzina ukhriju aihum tegese te alladzina yuqatalun iku alladzina iku wong akeh ukhriju kang den usir sapa alladzina den usir min diarihim saking omah-omahe alladzina oleh den usir biwiri hakin lan tanpa sebab sing hak
fil ikhraji ing dalem diusire ma ukhriju illa ayyaqulu rabbuna Allah ma ukhriju raden usir sapa wong akeh sapa para sahabat illa ayyaqulu kecuali krana yen ta padha dedhawuhan sapa sahabat ai biqaulihim tegese kelan dawuhe sahabat to keyakinane sahabat rabbuna Allah rabbuna te pangeran kita iku Allah wahdahu khali sijine Allah wa hadzal qaulu tawi ikilah pengucapan tawa ikilah dawuh iku hakun hak fal ikhraju mongko te ngusir bihi sebab dawuh rabbuna Allah iku ikhrajun berarti ngusir bi ghairi haqqin kelan tanpa hak walau la dafwahi umpama ora ana utawi olahe gawe nolake Allah annas ing manusa ba'dhum ya sebagian annas lafat ba'dhum badala ba'din dadi badal ba'd minan nas sange lafat manusa bi ba'din klan sebagian sing liya lahud dimat yektine bakal den hancurna bitasdidi klan tasdid li takthiri krana makna akeh wa takhfif lan takhfif lahud dimat apa suami pira-pira biara utawi pira-pira nggon ibadah lirubani kedhe pira-pira pendeta wa biyaun lan tegese pira-pira gereja kana isu tegese pira-pira gereja lin nasara kedhe pira-pira nasrani wa sholawatun lan pira-pira nggon ibadah kana isu tegese pira-pira nggon ibadah lil Yahudi kedhe wong Yahudi bil Ibraniyati lan bahasa Ibrani wa masajidul lan pira-pira masjid lil muslimina kedhe pira-pira Islam izkaru ingkang den sebut fi ing dalam masjid fil mawadi tegese ing dalam pira-pira tempat al mazkurati kang den sebut apa ismu wahi asmane Allah katsiran kelan akeh wa tangqati ulan dadi terputus apa ibadatu ibadah bi kharabiha kelawan rusake ikilah kabeh walayan suron nalan bakal nulungi sapa Allah man ing wong yan suruhu kang nulungi sapa man hu ing Allah maknane yan suruh tegese nulungi sapa man dinahu ing agamane Allah ta ing tatanane Allah inna wa satamne Allah ila qawi nudat sing banget kuwate ala khalqihi ing atase makhluke Allah azizun tudzat sing menang sing agung maniun tegese ingkang kokoh ingkang kuat fi sultani dalam kerajaane Allah wa qudratihi lan kekuasaane Allah wong-wong sing bakal diparingi tulung Allah iku sapa alladzina rupane wong akeh immakannahum lamun ngekeki kekuasaan ingsun hum ing alladzina fil ardi ing dalam bumi binasrihim kelawan menangi alladzina ala aduwi mengatasi musuhi alladzina titenane wong apik setelah menang piye aqamu mongko padha nglakoni sapa alladzina as-sholata ing salat wa atawuz zakat wa atau lan padha nekani sapa ladina az-zakata ing zakat wa amaru lan padha perintah utawa gawe urusan gawe rame sapa ladina bil ma'ruf lan barang apik wa nahu lan nyegah sapa ladina utawa orang lakoni sapa ladina anil mungkari sanging barang mungkar utawi ki dawuh jawabu syarti dadi jawab syarat bahwa te jawabu syarti wa jawabulan jawab iku silatul mausuli dadi silai mausul wa yuqaddaru lan den kira-kira ana qoblal jawab apa hum dapah hum mubtadaan hale dadi mubtada utawa mubtadaun kang utahi hum dadi mubtada walillahi lan kagungane Allah sarasan utawa lan maring Allah sarasan akibatul umuri utawi pungkasane pira-pira urusan ilahi tegese maring Allah sarasan marji'uha te baline umur fil akhirat ing dalam akhirat wa iyu kadzibuka lamun gorohna sapa kufar ka ing sira fihi ku tetep ing dalam dawuh tasliyatun ote ngerem-ngerem utawa ngekeki berita gembira napa nggih banding-bandingno ben aja menulin nabi kedue kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam faqat kadzabat monggo teman-teman gorohna qablahum sedurunge kabeh sapa kaum nuhin kaum nabi nuh taknisu kaumin utai naknisno lafat kaumin maksude fi'ile disukani tak lu kadzabat bi tibaril makna lan nganggo ngitung makna wa adunan kaum ad kaum Hudin tegese kaum Hud wa Samud lan Samud kaum Saleh tegese kaum Saleh wa kaum Ibrahim lan kaum Nabi Ibrahim wa kaum Lut lan kaum Nabi Lut wa ashabu Madyan lan penduduk Madyan kaum Syuaib tegese kaum Nabi Syuaib wa kudiba lan den gorono sapa Musa kadzaba tegese gorono ing Musa sapa Al-Qibtu sapa bangsa Mesir Kiptiyah lho la kaumuhu tegese ora kok kaum Nabi Musa rupane Bani Israil kadzaba tegese gorono sapa haula mengkono-mengkono kabeh rusulahum ing utusane kabeh
Fala kamu tetep kedue sira uswatun utai teladan bihim kelan para rasul. Soale nasibe rasul digoroi wis biasa. Nasibe kiai disalahpahami wis biasa. Mesti falaka uswatun bihim. Fa amla itu mongko napa nggih ngembarno ingsun lil kafirina kedue wong kafir. Amhal tuhum tegese ngembarno ingsun ing kafirin bi takhirit iqabi lan ngakhirno siksa lahum kedue kafirin. Suma akhatuhum mongko nuli ngalap ingsun hum ing kafirin bil adzabi lan. Sungguh-sungguh Allah sangat ridho ketika seorang hamba itu makan ketika sesuap nasi dia muji Allah, ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridhoni Allah itu wali betul. Itu untuk jadi wali itu gampang, kamu makan ridho, kamu nginjak buminya Allah ridho seneng, kamu hidup keseharian aman seneng. Nah ini supaya sampean kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggapai ridho Allah itu banyak yang keseharian sekali. Saking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sahih. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian. Hatta ma tas'alu fi imra'atika, kamu punya uang kemudian istri kamu bisa makan itu ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sahabat. Yaitu wafi buti ahadikum sodakoh, kamu menggauli istri kamu itu ya sodakoh. Sampai sahabat bilang yang benar ya Rasulullah. Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Masa urusan biologis, urusan syahwat kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab, alai salawadu'aha fi haramin akana alaihi wisrun. Bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar itu kan dosa. Nah, hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semua lah, semua. Saya juga agak ingin ngaji demi Anda juga agak ingin. Itu dosa sekali ngaji kok pesanan kelompok tertentu itu enggak boleh. Islam itu untuk semua. Jadi ya cuma karena di depan saya jenengan ya seakan-akan jenengan korbannya. Itu ada ilmunya dalam usul fikih itu. Jadi orang itu harus ngaji usul fikih. Nama yang disebut, mungkin Mas Sufyan masih ingat zaman ngaji usul fikih. Nama yang disebut itu tidak jaminan sebagai prioritas perintah. Jadi misalnya gini, kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Dzar. Nabi ya bilang, ya Aba Dzarin ini uhibbuka misalnya, atau ya Mu'ad ini uhibbuka, atau ya Aba Hurairah ini uhibbuka misalnya. Banyaklah riwayat yang Nabi nyebut ya Aba Dzarin, ya Mu'ad, ya Aba Hurairah. Kemudian misalnya Nabi meneruskan khitab, ini uhibbuka, saya mencintai kamu, fakul dubur sholatin, atau sebagian riwayat disebut falatadaan la dubura kulli sholatin, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya mencintai kamu, siapa saja. Mu'ad bisa, Abu Dzar bisa siapa? Saya mencintai kamu, mohon kalau habis sholat kamu jangan lupa wiridan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami permudah supaya mudah ingat engkau. Anda tidak bisa mentang-mentang, wong nama saya Parmin, nama saya Purnomo, itu yang diperintahkan Mu'ad misalnya. Jadi yang disebut satu, tapi khitab itu untuk siapa saja. Saya teruskan ya. Jadi saya mohon semua kita melakukan kebaikan itu kalau dalam kaidah fikih disebut al yakin la yuzalu bisyak. Banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100%. Tidak punya efek samping ke pihak lain, ke kelompok lain, ke komunitas lain. Itu tadi misalnya Anda makan dan itu murah sekali, hanya butuh satu piring. Setiap punyaan kamu muji Allah, setiap minum kamu muji Allah. Itu redaksinya Rasulullah SAW disebut Allah sangat ridho ketika seorang hamba makan, kemudian dia memuji Allah, atau minum kemudian dia muji Allah. Logikanya gampang. Negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa, mertua, ipar, komunitas, tetangga, itu nyata terjadi itu kan belum pasti. Sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan, kalau tidak mati. Butuh minum, kalau tidak mati. Butuh bumi yang nyaman ditempati, kalau tidak kita juga mati. Sebab itu Allah kalau menyebut nikmatnya itu hal-hal yang keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kamu bisa makan. Tidak berlebihan. Allah itu yang menciptakan kondisi sosial itu ideal. Zaman Nabi itu ya ada orang munafik. Orang-orang pilihan Allah itu juga diuji orang sekelilingnya yang macam-macam. Semua diuji sesuai konteks zaman dan waktu. Nah, tapi ada ibadah-ibadah yang selalu disarankan Nabi. Sampai Nabi itu pernah ditanya, ayul islami khairun ya Rasulullah, Islam terbaik itu gimana? Jawaban Nabi itu unik. It'amut to'am. Islam terbaik itu ya makan-makan, jangan santai-santai.
Ketika Allah menyebut beberapa kebaikan, falak tahamal akobah, wa ma adrokan apa? Mal akobah. Terusannya apa? Fakku rokobah. Terusannya apa? Au'id amun fiyaumin di masubaya. Atau acara makan-makan itu juga Islam. Kenapa? Ya bayangkan kalau tidak ada makanan, kita mati kan? Kondisi sosial tidak ideal tuh Anda masih gak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak makan, Anda tidak minum, kamu punya istri cerewet masih bisa hidup, punya mertua cerewet masih bisa hidup. Tapi kalau tidak makan bisa mati. Berarti penting mana istri sama makan? Penting mana? Makan. Semoga istri Anda dengar. Nanti kamu disuruh makan tapi pulang deh. Itu kalau dibahasakan makan masih memahami. Penting mana nasi satu piring dengan istri? Nggak ada nasi mati, nggak ada istri belum mati. Penting mana? Gak berani jawab kan? Nah, ternyata Anda ada garang kan di depan istri. Jadi saya mohonlah, mungkin Mas Sufyan Sauri tadi yang bisa bantulah teman-teman tuh ngaji yang keseharian saja. Karena kita nyari ridha Allah itu berdasar firman Allah, dan firman Allah itu menyebut keseharian tuh riang gampang. Yaitu tadi misalnya wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Termasuk ayat-ayat Allah itu kamu tidur. Maka dulu itu ada guyonan, ada tokoh Mu'tazilah, kelompok dalam Islam yang berpikir manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Karena saya bisa duduk, ingin duduk, ingin berdiri, berdiri. Karena kelompok ini nggak terima kalau semua kehendak Allah, nanti bagaimana kalau semua kehendak Allah kok ada hisab ya, ada sanksi. Lucunya itu dia akhirnya, ini cerita ya, mencintai seorang perempuan cantik sekali. Dan itu dia menjadi ahli sunnah itu oleh hal-hal yang sepele. Karena istrinya cantik, ya namanya suami istri itu hubungan intim. Terus ditanya, Mas, masih ingin lagi? Masih. Silahkan diulang lagi. Wah ya tidak bisa. Katanya manusia bisa menentukan yang diinginkan. Itu tobat itu. Itu nggak bisa ditobatkan Mas Sufyan Ats-Tsauri. Orang cantik yang mudah nobatkan orang itu orang cantik. Segampang itu. Akhirnya kita tahu, makanya kalau dalam kitab Hikam itu disebut al-akil mayyakul madza yaf'alu wa hubi wal ghafil mayyakul madza af'al. Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan, itu dia tiap hari berpikir besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini. Kamu merencanakan sesuatu mau plesir ternyata gempa, mau wisata ke Rusia ternyata perang. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tapi anda semua kita ini sering punya jadwal permanen. Makanya saya kalau diundang siapa saja, sana takdir. Yang jelas Gus ini acara penting. Ya masih acara penting nak pangeran ngersakno piye? Kowe ape dadi pangeran? Kamu kok mau jadi Tuhan? Itu kadang ya kiai. Penting Gus acara ini jenengan harus memastikan bisa. Loh kamu itu yang ngajarin tauhid, sesuatu itu biadillah kok bilang-bilang apa pasti. Kalau maksa terus tak tobatkan kamu kata saya. Ya kalau gitu Gus bilang insya Allah. Wah itu hati saya, fisik saya, roh saya sudah bilang insya Allah. Tidak usah kamu latih kata saya. Nah hal-hal tauhid keseharian itu gampang sebetulnya. Wal ghafil yaqulu madza af'al. Tapi orang yang lupa Allah dia setiap hari bilang besok apa? Kita bisa melakukan apa? Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subjek permanen, dia. Padahal kita ini hanya objek kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang saya, ketika Anda mensifati Allah, dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan, sehingga ketika kita mati, santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak mengandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua, gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa sebetulnya. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning. Kalau kamu bisa menentukan pilihan Anda, pasti Anda istrinya cantik, 4 neriman semua, kona'ah semua. Nyatanya enggak kan? Sudah 1 jelek, cerewet. Oh itu kan, nyatanya enggak bisa apa-apa Anda kan? Dan kamu bawa mati lagi. Itu kan, istri Anda juga gitu, punya keinginan, punya suami yang ganteng, yang jabat, yang neriman, yang enggak poligami. Ya enggak kesampaian juga. Kalau kita ngitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus.
Ya kan? Nah, terus ingat Allah, madza yaf'alu wa bi. Orang yang punya akal selalu berpikir Allah itu menghendaki apa terhadap saya. Loh, sama-sama orang gitu. Ngelihat orang yang serius, itu kata Anda itu pemikir berat, serius, senang punya tokoh yang merengut karena kamu anggap serius. Tapi sebagian orang menganggap orang yang serius itu wong merengut, wong masam, wong muka kok ditekuk. Jadi sama itu hati ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena kita nggak tahu cara berpikir kita tentang orang lain, tentang sekeliling kita. Misalnya kita orang baik yang jenis ngrumat fakir miskin, ada orang bangun masjid mewah itu janggal. Apa artinya masjid mewah kalau banyak orang kelaparan? Tapi kalau yang jenis pendidikan, apa artinya masjid mewah kalau tidak bisa ngaji? Nanti yang jenis infrastruktur, apa artinya ini kalau semuanya punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan Islam mengapresiasi semua kebaikan. Tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun baik Anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang disebut qulillah tsumma darhum fi khawdihim yal'abun. Ya, kembali tadi ke tema-tema bahwa keseharian Anda ini sudah Islami. Saat Anda tidak bisa melakukan apa saja. Saya sering ada jenazah, biasanya kalau tetangga meninggal saya sering disuruh ngelepas. Saya bilang orang ini baik karena sering ngelamun di rumah, sering nganggur di rumah. Ditanya sama anaknya, kenapa Gus nganggur baik? Ya kalau dia nganggur artinya juga agak berbuat sesuatu yang maksiat kan? Ya kan? Orang nganggur di rumahnya ya tidak bunuh orang, tidak maling, tidak korupsi, ya namanya nganggur di rumah. Lah cuma istri cara pandang nganggur gak menghasilkan uang itu. Tapi juga gak menghasilkan kriminal kan? Jadi sebenarnya Islam itu cara, makanya kalau sampai ngaji usul fikih itu ada kitab usul fikih namanya Lubul Usul, itu terkenal sekali di pesantren itu. Itu kalau ngapresiasi keseharian itu luar biasa. Izma min mubahin illa wa yatahaqququ bihi tarku haramimma. Karena keseharian yang mubah saat Anda lakukan itu ada kehebatan yang luar biasa, yaitu meninggalkan haram. Makanya dulu banyak orang-orang alim ketemu temannya itu guyon sampai semalaman. Itu biasanya yang semangat Islam itu, kiai kok tidak tahajud, kiai kok tidak witir. Orang yang sedang mapan uangnya banyak, malam itu tidak kelayaban itu sudah luar biasa. Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa. Supaya lupa guyon sama temannya semalaman sampai subuh. Gejolak-gejolokan mengenang zaman miskin, zaman kuliah nggak jelas, zaman apa. Melihatnya jangan tarkut tahajud. Seperti ini meninggalkan tahajud, tapi meninggalkannya ini talkul muharramat. Jadi kayak apa hebatnya? Sehingga Imam Ghazali punya riwayat yang agak unik. Hatta takuna ibadatu akhiri hadil ummah iku an-naum. Sehingga suatu saat ibadah terbaik umat ini itu tidur. Itu kan riwayat kontroversi. Ketika Imam Ghazali tanya, kenapa iya? Kenapa kamu mulai keluar dari rumah itu sudah banyak maksiat? Melihat perempuan yang enggak mahram, melihat fenomena. Tapi kalau kamu tidur itu enggak melihat apa-apa. Tapi juga kamu jangan nganggap tidur itu ibadah betul. Saatnya melakukan fardu ain malah masih tidur. Tapi itu sudut pandang yang menjadikan kita Islam itu gampang. Jadi saat Anda tidak bisa aktivitas apa-apa, misalnya ada beberapa orang yang lumpuh. Lumpuh itu memang nggak bisa Jumatan, nggak bisa ibadah, tapi dia juga nggak bisa maksiat. Tidur itu memang Anda saat itu tidak bisa tahajud, tidak bisa witir, tapi saat itu ada zina, ada maling, tidak gosipkan orang, tidak bully orang, tidak menanamkan kebencian, tidak hasud. Sehingga tidur menurut Allah Ta'ala wa min ayatihi manamukum billaili apa? Wan-nahar. Karena di tidur itu selain ada unsur istirahat, jaga kestamina, juga ada unsur meninggalkan beberapa keburukan. Nah, saya mohon ibadah yang keseharian ini kita jaga. Supaya kita semua baca ayat itu fasih. Fasih itu tertanam di hati. Allah itu siapa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dan Allah kalau cerita di Quran itu anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal ardha wa syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaika hulba. Kamu tahu saya ini siapa, kata Allah? Saya ini adalah Tuhan yang menurunkan air, kemudian ada tanaman banyak, habba wa inaba wa qadba, ada zaitun, ada tin, kalau orang Jawa mungkin ada tela, ada padi, ada mangga, ada pisang. Sudah. Wa inaba wa zaituna wa nakhla wa hadaika hulba, ada perkebunan yang lebat. Tujuannya apa? Mata Allahkum, silahkan kamu pakai, kamu nikmati. Tapi karena kadang kita ini punya ide-ide besar. Tadi untuk syukur saja nunggu punya istri riman, rumah baik, tetangga baik, komunitas
Baik, semuanya baik baru syukur. Lama-lama nanti ada di surga, syukurnya nunggu surga paling kelas A. Itu sudah ada yang menghuni Rasulullah. Kamu nggak boleh di situ. Masa untuk syukur saja repotnya, masya Allah. Jadi mohonlah Quran yang kalau anda hafalkan juz sama itu kan ada ayat-ayat yang kayak tadi. Ya, fal yang dzuril insanu ila to'ami. Coba lihat apa yang kamu makan ya, dari mana? Dan untuk mempertahankan hidup kamu keseharian. Jadi jangan kira ibadah itu harus membentuk komunitas yang versi anda. Ibadah itu harus yang hal yang mulu-mulu. Kesehariannya anda alami. Loh, ini saya tidak bikin-bikin. Saya ngaji bukan karena berdasar pesanan. Itu ayat yang saya baca kan betul ada ayatnya kan. Fal yang dzuril insanu ila to'ami. Anna soba penal ma'a soba. Thumma syaqaqnal ardo syaqqa. Fa'ambasna fiha habba wa inabau wa qodba wa zaitunau wa nakhla wa hadaika khulba. Terusannya apa? Mata'al lakum, silakan kamu nikmati. Mata itu silakan kamu nikmati. Ya kayak sampean dikasih hidangan ya makan. Ya sudah makan. Habis makan ya minum. Habis itu ngantuk ya tidur. Ya sudah normal-normal saja. Kayak apa indahnya Islam. Tapi Anda mencari Islam yang gimana lagi? Nah itu yang diajarkan guru-guru kita, diajarkan sanad kita sampai Wali Songo, sampai Rasulullah SAW. Bahwa pada akhirnya ada jihad, ada perang. Itu dulu memang perang, bukan membunuh. Beda. Dulu kita dijajah Belanda ya perang, dan itu normal karena kita dijajah. Jadi ketika orang lain ingin baik sama kita, wa in ahadum minal musyrikin astajaruka ya fajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka ingin baik ya kita baik. Makanya ada istilah musta'man, mu'ahad. Kalau mereka ingin damai, berdampingan dengan kemajmukan ya itu yang lebih baik. Karena memang Islam menghormati proses perdamaian. Wa in janahu nawal lisalmi ya fajnah lah. Kalau ingin damai ya kita harus damai. Wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim Abdul Muhammad qala akhbarana Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar an Zuhri bihadzal isnad mislahu wa zada fasaidan mongko sak mendur. Wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim al-Hadri akhbarana Sufyan bin An-Atha. Nah niki sangu nggih pasanan nggih. Sabalen niki sangu nggih napa? Pasanan kersane sampean nak maca Fatihah dijiwai anut panduane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man disapane wong salat sapa man salatan kelan salat lam yakra kang ora maca sapa man fiha ing dalam salat bi umil Quran. Faya mongko te salatu khidaun minangka salat sing cacat, sing nipu salasan kelawan kaping 3 wira tamamin kelan tanpa sempurna. Faqila li Abi Hurairah innama nakunu waro al imam. Nah dados niki tak baleni malih. Kalau sudah di level sahabat, apalagi tabiin, dawe Nabi itu ya dianalisis. Karena Nabi itu ada hal-hal yang beliau itu marah. Sahabat ya ora roh alasane marah, tapi kadang yo ngerti. Tak akeh contoh ya, ben kowe ngerti nek aku sinau tenanan. Kula nganti tuwa iki jek sinau, ora koyo kowe wis ra pinter ra sinau. Didol agama wah repot. Yo kok payu saking jembare rahmate pengen. Dungo ra mandi lho, gayane ku yo mandi. Mbok koyo rodok nangis apa ya larang regane akhire wong ketoke dijiwahi yo. Nabi itu pernah sholat, ini nyata ya, Nabi pernah sholat. Kemudian di belakangnya itu baca Quran, makmum di belakangnya. Nabi itu duka, mali unazaul Quran. Aku kok mbok saingi ketika maca Quran. Kemudian ini melahirkan satu tafsir. Kalau sholat jahriyah karena imam baca banter, maka makmumnya itu tidak boleh baca sama sekali. Alasannya apa? Khitabu lil mustami' al istima' dunal qiraah. Stabalene khitabu lil mustami' adalah al istima' dunal qiraah, yaitu Allah bikin aturan wa idza quri'al qur'anu fastami'u la, sehingga ketika imam baca dan kamu dengar khitab al mutawajjah ilaika adalah istima', bukannya ini imam. Nah makanya ketika ada sahabat yang cerita, pokoknya nak sholat kudu maca Quran, maca Fatihah, pokoknya nak sholat kudu maca Fatihah. Abu Hurairah yo dibantah ngerti ketika ge aturan itu dibantah. Innama nakun waro al imam. Lho jenengan seputi kok ngengken kula maca Fatihah, wong kula nu di belakang imam. Maksudnya harusnya saya itu hanya kena khitab mendengar, tidak perlu membaca. Ya tak baleni ae. Potongane kok ngowah-ngowah. Maksudnya wis tak engko iki nek kowe do di pondok mbok ulangno terus kok wong pinter wis tak barokah ngaji nek kene kok terangno kok ben gayane koyo wong apa? Pinter.
Wes tak ikhlasno wis mbok aku kowe ora usah muni dawuh Gus Bak pek-pek dhewe wis pokoke. Pokoke seakan-akan kowe pinter, mandiri, laduni lah pokoke. Wes kena kiai ikhlas iku penak wis ngadeg dhewe pek-pek dhewe nak. Nak mbuku pidato sangu pek-pekan iku. Lumayan mau timbang mau sing ngaji ning menara malah untuk jatah bareng mesti. Saya ulang lagi ya. Era tabi'in wis ana sing bantah. Abu Hurairah ngongkon wong, kamu kalau sholat harus baca Fatihah, dibantah. Dosa ini di belakang imam. Di belakang imam misanut imam wae, apalagi imamnya baca jelas. Kalau baca jelas kitab kita ini mustame, istima, bukan membaca. Makanya ini bantah faqila li Abi Hurairah. Innama nakun warul faqila li Abi Hurairah itu Abu Hurairah diusuli, Abu Hurairah sing ngendikan diusuli. Loh innama nakun warul imam kita ini kan hanya belakang imam. Faqala iqra biha fi nafsik. Nak ke belakang imam ya tetep maca tapi aja banter-banter mari saingan tapi aja terus ra maca. Cara wong Jawa bereng kowe ya maca tapi lon tapi aja terus ra maca. Oh, tapi intinya Abu Hurairah ya dibantah ngono. Lah nek kena dadi kiai dibantah tenang Abu Hurairah sesuatu dibantah kok mau kiai kok modi. Sale kowe milih si paslon apa? Kula niki niku ya wis karep-karepmu ngono bareng donya ribet to. Fa ini sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala niki sing kula nyangoni jenengan Ramadan iki jiwai tenan. Qala dawuh sapa Allah taala qasamtu bagi ingsun as-sholata ing salat baini wa baina abdi. Baini antarané ingsun wa baina abdi antarané kawula ingsun niseni kelan rong bagian. Wali abdi lan iku tetep keduwe manfaat maksudnya. Manfaat ketika kawula ingsun mal te apa wae salah kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala al-abdu alhamdulillah rabbil alamin. Qala Allah taala hamidani abdi. Ya misalnya kowe maca iki rungokno tenan ya. Selama ini mungkin Anda kan muji uang, muji jabatan, muji perempuan. Malam cawe wedok wayu, di dhuwit wae seneng para presiden, para menteri seneng, Tuma Alpat seneng kan seneng muji donya. Kowe iku lho tekemak sering muji donya. Mbok mobil, mbok dhuwit, mbok babon pokoke muji donya. Nah, ternyata kowe pas salat khusyuk, alhamdulillah rabbil alamin. Apa jawab? Waras kowe jong sing mbok puji aku. Ya angel temen nerangno kowe. Ya kowe kan biasa muji mobil mewah atau babon ayu atau pangkat. Lah selama ini kan gak waras misalnya. Wah bareng pas salat ya muni alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jawabnya waras kowe jong. Dong kowe. Lah engko nak salat Ramadan dijiwai alhamdulillah rabbil alamin. Terus Allah ngendikan waras kowe jong. Lha iki gak guyon tenan iki lho. Lah iya sensitif iki. Ya dadi fa idza qala al-abdu alhamdulillah rabbil Allah jawab ngene ya. Hamidani abdi. Dengaran cong muji aku. Biasanya gak muji duwe, muji babon. Dengaran cong. Ya nak cara aku semane terjemahane bebas yo waras gitu. Waras apik waras. Ya dan engko nak pas Ramadan ya maca Al-Fatihah ya alhamdulillah rabbil alamin. Dijiwai. Karena itu satu-satunya status Anda diwaraskan oleh Allah. Dong ya. Lho kan kowe misalnya muji misalnya sing biasa rokok bab, kowe enak rokok bolotan lho. Sing biasa ngopi, kowe enak kopi iki. Jare pangeran, ya Allah, kawulaku. Amen muji makhluk wae ngono. Momen entuk sumbangan, bansos muji bansos, apa dipuji? Gak tau muji pangeran. Lho pas salat jebule muni, alhamdulillah rabbil alamin. Waras to, waras. Bareng kok bar salat ku maneh lho kok kumat. Ya kok salat nek ya, waras meneh. Tapi antarane sholat kan 5 jam luwih, warase sediluk berarti. Subuh ku jam 5. Terus sholat nes setengah 1. Pirang jam? Warase sediluk. Ora warase. 7 jam. Apik tenan hadis iki. Dadi kowe aja sekedar muni alhamdulillah dijiwai. Status Anda diapresiasi Allah adalah ketika muni alhamdulillah. Mergo Allah terus ngapresiasi hamidani abdi. Saiki kawulaku wis waras. Biasane muji donya, babon, muji pangkat. Saiki muji aku. Waras wong dengaran. Apik hadis iki seneng. Oh iki nggo sangu poso.
Namun pas malaikat liwat terus diangkat jadi wali. Tapi syaratnya wali ra seneng duit. Berat kan ya? Berat tuh. Ayo milih. Apa sih kira kira? Ya wali udah duit. Wah. Nakal. Sing bojone wong. Sing bojone wong. Saya. Hebat. Niki makome fana, makom fana. Dadi ora wali makome fana, wis gak kena hitop. Makom dunia lain fana. Ya, dadi kowe nak salat nani ya, selama ini mungkin kan nak cara sarah-sarah kula wae. Mungkin kita selama ini taletuh blepotan. Ngelem mobil Alphard koyo ngono, ngelem duwe. Bahkan sing kere-kere ngelem rokok bolotan udah tuwenanane masyaallah. Ngelem bolotan itu fase ra karuan. Malah kadang ngelem jagung bakar ya. Kadang malah ngelem gunung, enak isu-isu dhuwur gunung, enak ra karuan delok laut terus. Wes. Oke, bolo-bolo. Nak jare bapak kula nak goyon. Menang ngono lumayan nak, wong desa-desa iku malah ngelem alhamdulillah iso ngentut. Mereka nara iso ya lara tenan apa? Tapi apapun itu jenenge ngelemah lho. Lho saiki kok tumben cucu ngelem pangeran. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus pangeran ngapriasi waras gejeng. Apa? Waras gejeng saiki. Hamidani abdi. Engko kumatlah jeng saiki pokoke waras. Ya, jadi ketika faida qolal abdu alhamdulillahirabbil alamin qala wa hamidani abdi. Dengaran muji aku, Jung. Biasanya kok muji harta tahta wanita. Hamidah mujine ingsun sapa abdi. Mulane kula yakin Nabi ku seneng banget ngaji niki. Mergo Nabi ndongaaken ala khulafai rahmatullah. Wong sing genteni aku mesti entuk rahmati Allah. Terus niku sinten Nabi? Wong sing maca hadisku dan diajarkan. Niki kados ngaji ngeten iki. Yo ngajarane kudu kaya aku ngene, kuangelan nerangno ngene iki nek agak bolan baleni ya mloset to. Apa tak bobot? Ayo. Khatam aku sedurunge mati khatam gibet seminggu khatam war. Kayak mau urun soleh. Ayo ya agar kala Rasulullah terus. Gak jelas kalimatnya apa. Ya piye, cah cilik-cilik piye nak salat. Iku kalimatnya piye to? Nak pasanan. Kala Rasulullah. Piye kalimatnya piye tuh? Lah ya terus piye? Misalnya Ali, terus Umar ya. Ono kalimat tegak tuh. Sing nyenggai guri-guri. Abu Bakar ini Siddiq terus. Muadzine sing tertib sing Bilal sing guri-guri lho sing. Repot. Ya, semoga enak muni alhamdulillah terus. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, napa? Selama ini mungkin kan Anda muji bos kamu. Wah, bosku ku penyayang, bosku wapian. Pejabat sing tak eloki wapian. Piye-piye kuwi jenenge muji makhluk. Lah saiki ketika muni ar-rahmanir rahim terus Allah ngendikan asna alayya abdi. Asna ngelem alayya ing atasin sapa abdi. Ya mau dengaran cung saiki sing mbok elem aku. Waras apa? Ya tak baleni. Dengaran cung saiki ngelem aku. Waras. Lah, wingi-wingi apa ngelem dhuwit babon poh kono. Terus wa idza qala maliki yaumiddin. Allah itu penguasa akhirat, hari pembalasan. Qol majjadani abdi. Majjada ngegungno utawa memulyakno ingsun sapa abdi. Karena kata tamjid ya. Cara kuwi kono maknane ngegungno, mengagungkan lho ya. Iku ya waras nahi ya napa? Nah, kadang Allah ngendikan fawwadha ilayya abdi, fawwadha nyerahno ilayya sapa abdi. Waras kecong urusan mbok serahno aku. Nah, terus fa idza qala iya kana budu wa iya kana stain. Kula namung nyembah jenengan ing namung tulung panjenengan. Jawa Allah hadza utawi iki ku baini antarané ingsun wa baina abdi. Lah ini ayat yang bagiannya loro.
Aku sebagai pangeran wis bener mbok sembah, kowe sebagai hamba isamu njaluk. Jadi ini ya netepno tauhid, ya netepno hak hamba isane njaluk. Njaluke bener Guys dijaluk Allah Subhanahu wa taala. Mulane Allah ngendikane piye? Hadza baini wa baina abdi. Mergo iya kana budu rububiyah, kowe muji pangeran, wa iya kana stain ke njaluk tulung. Mulane disebut ya pas dadi hadza baini wa baina abdi. Wawas kena berposo iki ra wali oh bocah diwarai daftar. Waras tok cukup ya? Ya waras. Ya waras. Hadza uta ingsun hadza uta iki beni antara ingsun wa ben abdi. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qol hadza li abdi. Nah niki. Kowe ora usah kuwatir dongamu iku ra mandi. Ketika ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikan hadza li abdi. Itu hak kamu mendapat siratal mustaqim wali abdi masalah dan kamu akan saya kasih apa yang kamu minta. Mulane kiai sing pede koyo kula wis kita mungkin sering lakoni salah wis tapi kowe kudu yakin hakul yakin ketika ihdinas siratal mustaqim Allah wis janji hadza li abdi wali abdi masalah. Kowe ora usah mamang. Mau nyatani zaman akhir, bawa leteng ini zaman akhir nyatani cek gong muslim ngalor ngidul. Lu nara hidayatnya pangeran raiso yakin raiso. Wong blodor akeh, judi akeh, maksiat akeh. Nang kowe gosoke muslim ngalor ngidul lu. Naga hidayatnya pangeran raiso. Sing ra kelar kaji nangis ya Allah, kula kangen Baitullah. Sampai gambare Ka'bah puasangi ning kamare. Wong liya mungkin masang gambar-gambar sing ora jelas, kowe cek masang gambar Ka'bah, gak kondang tapi. Paras. Ora tau wiridan ya ruang tamune tasbih gede. Kurang apane? Jute ora gambal palu arit ayo. Kurang apane kok gak mbok apresiasi ku piye? Lho pangeran ya Allah, kawulaku ya pepe ra iso wiridan tasbih gede. Lho kan jenenge tetep tasbih to ya. Iya senajan to dekne ora tau wiridan tapi nggo simbol wiridan tasbih dipasang ra kelar kaji gambar Ka'bah pasang ora iso dadi kiai gambare ses apa puasa ora iso maca kitab yo dipete dibeki kitab kurang apane cara penampilan wes pokoke top lah lha iku simbol kebaikan. Kurang apane? Mergo setiap wong sing muni ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikane hadza li abdi wali abdi masa. Nah, masalah ning bab iki entuk hidayah. Lho kula yo gumun. Wong kok hidayah kula yo gumun zaman wis rusak ngene. Ruwet e donya sing ngene. Nyatane yo Jumatan sewenang. Ketemu kiai sewenang, ngaji ra paham sewenang. Top. Pol. Wes pokoke top wis pokoke top. Lan ora usah kuwatir hidayat ilang sing ngelola hidayat Allah Subhanahu. Ning Amerika lho, wong Islam nggih kathah musala kathah. Ning Afrika nggih kuwi nang ndi-ndi. Wes pangeran top tenan. Lha iki sik gak kebayang lho teng Inggris bal-balan salat dia. Saiki dituku wong Islam. Wae salat ya salat malah ana musolane. Teng Manchester City ku ana musolane, kene ape adzan ning kono. Lha iku oleh disilabuk istighosa oleh yakin. Yo pamit ning sapa Kang Sulaiman Fahim lho sing duwe. Ya pengiran artine gini. Lho wong sugih ngono kok kepikiran gawe sarana salat. Kowe yo ngono, wis mlarate ngono nek ora salat ning sawah pelayon mulai. Mergo ape Jumatan. Pengiran garu piye? Sapi Tegal mlayu mergo ape Jumat. Engko ora keduman Jumatan. Padahal Jumatan diamui khotibe lho. Khotibe zaman akhir wong kedonyan. Ngono ku ya tetep dirungokno. Lan kula nu ra cocok ngono khotib ngamuk bareng kula ora cocok. Wong nis ninggal toko, ninggal sapi lho kok cek diamuk. Tep khotib yo mikir cocok. Toko ditutup, pabrik ditutup, melayu mulai sapine ditinggal. Lho untuk masjid diamuk ya. Zaman akhir wong kedonyan lho piye karepe. Lah nek kedonyan njaluk donya ndekne ya ora oleh. Maksudnya ora usah ngono lah biasa wae no. Wis khotbah standar penting sah wis ora usah nyindir-nyindir sapa-sapa. Mula kula nate diparani khotib. Gus
Sepurane Gus, kok kula ngutbahi jenengan. Sepundi Gus, gak apa-apa syarat sitok aja nyidir tangga mending. Akhirnya saya nak khutbah radok didi agar barbar. Tahu nyidir tangga bar tamu. Kowe ngomong piye? Bocah ora jelas aku. Lah mangkel kok barono ngene-ngene. Mangkel kok mbok gawa ning mimbar yo. Mangkel ning omah banting-banting piring ta apa? Kan urusanmu dhewe, mangkel kok ning mimbar iku. Masjid itu majlisul dzikri, ora majlisul ghadab. Bocah ora Jawa ora Arab kok.